Oke, sekarang kita sedang menguji coba alat weather station ini ya. Jadi kita sudah uji ini sekitar 1 minggu ya. Mari kita tes performanya seperti apa. Nah, untuk sensor kita ada beberapa di sini. Itu ada sensor angin, ada 2, kecepatan angin dan arah angin, kemudian sensor suhu dan kelembapan, dan ada juga sensor curah hujan, lalu ada sensor untuk intensitas cahaya matahari. Nah, selain itu kita juga ada sensor untuk tanah, jadi dia mengukur suhu dan kelembapan tanah. Oke, kemudian untuk catu daya, alat ini dilengkapi dengan panel surya sebesar 30 watt peak ya, dan juga dilengkapi dengan baterai 12 volt 12 ampere hour. Untuk koneksi internet, alat ini menggunakan 4G router. Di router ini dia bisa kita pasang dengan kartu seluler, lalu nanti alat monitoringnya dia terkonek ke router menggunakan jalur wifi. Dan ini adalah limit switch, memastikan layar LCD dia mati saat posisi pintu tertutup. Oke, ini adalah tampilan utama atau landing page dari alat ini. Untuk beralih ke menu, nanti kita tekan aja tombol yang di atasnya ini. Ada dashboard, device status, charger, dan setting. Kemudian di sini juga ada keterangan koneksi ya, koneksi wifi, MQTT, dan sumber energi listriknya. Apakah dia dari baterai atau dari solar charger. Ada juga waktu. Ini juga ada tombol untuk mengarah ke menu dashboard. Nah, dia akan mengarah ke menu dashboard utama. Nah, di sini pembacaan sensor yang utama. Di sini ada sensor suhu, kelembapan, lingkungan ya. Ada juga curah hujan, kemudian kondisi cuacanya. Lalu ada juga pembacaan lux atau intensitas cahaya, tekanan udara, dan kecepatan dan arah angin. Dan yang bawah ini kompas, ini berdasarkan arah angin ini ya, dia ada kompas dan juga nilai derajatnya, dan juga nilai pembacaan suhu dan kelembapan tanah. Beralih ke device status. Nah, di sini ditampilkan nilai status ya dari device-nya, termasuk suhu internal, kemudian sensor status di sini. Di sebelah nama sensornya ada icon hijau ini. Nah, ini menandakan sensornya terkonek. Nah, nanti jika ada sensor yang terputus itu, maka icon hijau ini akan berubah menjadi merah. Nah, di sini juga ada tegangan baterai dan juga tegangan dan power dari panel surya. Oke, kita beralih ke menu charger. Nah, di sini akan tampil informasi proses charging dari solar charger ke alat ini. Oke, termasuk di sini power, kemudian arus, dan juga suhu baterai dan suhu internal chargernya. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu setting. Nah, di setting ini ada 3 bagian ya. Di sebelah kiri sini ini ada AP atau access point, lalu ada MQTT, lalu ada koneksi. Di access point ini digunakan untuk kita mengakses menu setting dari alat ini gitu. Kemudian MQTT ini berisi informasi broker MQTT yang alat ini terkoneksi. Di sini tampil broker address-nya, port, username, kemudian TLS koneksi ini. Jika MQTT-nya ini menggunakan SSL atau TLS, maka akan muncul ya informasinya di sini. Dan connection berisi status WiFi dan MQTT. WiFi di sini SSID dia connect dan status koneksinya. Dan MQTT
berisi status koneksi dan kapan dia terakhir publish atau mengirim data. Oke, kita kembali ke access point mode. Di menu access point ini sekarang masih off ya. Jadi untuk menyalakannya kita perlu menekan tombol HP on ini. Kita tekan, nah ini kita tekan terus sampai yang di sini tadi off berubah menjadi aktif ya. Dan nanti setelah aktif, nanti akan muncul kredensial dari access point-nya. Jadi yang dua atas ini itu adalah SSID untuk WiFi-nya. Nanti kita dari PC atau dari laptop, nanti kita connect ke WiFi ini, Swastiki 2844. Oke, kita connect ke WiFi-nya. Kita cari, nah di sini namanya Swastiki. Kita connect dan passwordnya ini. Oke, setelah terconnect, kita buka di browser, kita ketikkan alamat IP-nya. Kemudian kita inputkan IP address, username, dan passwordnya ini. Ini adalah halaman settingnya. Pertama ini untuk setting WiFi. Sini SSID. Ini bisa diinput secara manual, kita ketik di sini, atau kita bisa scan WiFi di sini. Scan nanti si perangkatnya dia akan scan. Nanti akan muncul jaringan di sekitar yang terdetek di sini. Tinggal kita pilih SSID mana yang akan kita connect. Setelah itu kita masukkan passwordnya ya. So di sini ada keterangannya, kosongkan untuk mempertahankan password yang tersimpan saat ini. Jadi jika alat kita sudah menyimpan setup WiFi, maka kita tidak perlu mengisi bagian password di SSID, dan password ini hanya diisi jika kita ingin mengubah setup WiFi-nya. Nah, selanjutnya adalah setup MQTT. Di sini berisi setup broker atau alamat server MQTT, kemudian portnya, lalu username dan password. Jika kita ingin mengubah, kita tinggal masukkan username dan password di kolomnya sini. Jika sudah ada setting yang kita tidak ingin ubah, maka kita tidak perlu mengisi bagian password ini. Selanjutnya adalah topik ya. Topik, data, dan status. Topik data ini digunakan untuk mempublish data pembacaan sensor. Kemudian topik status ini berisi status koneksi alat dengan broker MQTT. Jadi keterangannya adalah apakah alat ini terhubung atau terputus dengan broker. Kemudian use TLS ini kita gunakan untuk secure MQTT ya, atau MQTT over TLS. Nah, untuk menggunakannya kita perlu mengupload file CA sertifikat yang mana filenya berformat .pem ini. Nah, di situ ada tombol choose file, yang mana itu ketika kita klik kita bisa mengupload file .pem sertifikatnya. Selanjutnya adalah RTC atau time synchronization. Sini NTP servernya dan time zone untuk mengubah zona waktu. Lalu sync RTC. Ini jika alat kita ingin sinkronisasi RTC dengan browser ini. Sudah, nanti diklik save and reboot ini. Dan di bawah ini ada firmware update untuk kita mengupdate program. Sini juga tertera versi firmware saat ini. Lalu di sini jika kita ingin memperbarui program, kita memerlukan dua file, yaitu file signature dan file binary-nya. Bahkan untuk
mengupdate firmware secara OTA atau over the air. Oke, pertama kita pilih dulu file firmware.bin-nya. Nah, di sini sudah ada dua file ya, yaitu .bin dan signature-nya. Nah, ini untuk file bin, kita klik aja file binary-nya, kita upload. Nah, kemudian untuk signature ini tidak kita upload ya, tapi kita copy saja isi signature-nya. Nah, sini firmware signature. Nah, dia akan berupa angka hexadesimal seperti ini. Kita copy saja, kita paste di sini. Nah, mungkin sebagai contoh saya akan buat satu angka atau hurufnya ini salah ya, dengan 9 kita ganti 8 misal. Kita coba upload verify. Oke, dia proses. Nah, jadi ketika signature-nya ini tidak benar, dia akan gagal upload. Ini signature invalid ya. Tadi firmware yang salah, tadi 9 ya. Kita coba upload. Proses. Nah, jika benar, dia akan sukses. Dan signature SCDSL-nya dia valid, dia akan rebooting. Nah, ini internetnya atau page-nya tidak bisa dibuka lagi karena access point-nya sudah mati. Seperti itu.